Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Aries? Aduh, kangen aku sama Aries nih. Piye kangen ora lur? Oke, sorry ya, aku baru bisa ngereading untuk Aries. Ini untuk Desember 2025. Halo, elemen api. Halo warga-warga api. Aries, zodiak elemen api. Oke, bulan ini membara sekali. Enggak tahu, aku ngerasa greget aja. Gregetan. Karena auranya Aries nih, wah, menyala ini bulan ini nih. Kita akan lihat bagaimana situasi keadaan ataupun energi Aries di Desember ya. Lur, lur, absen dulu yuk, dari kota mana, daerah mana sedulur hadir nih. Lagi musim hujan gak di tempatmu lur? Biasanya Desember nih kan penghujan, musim hujan. Oke, untuk masalah aku ngerasa gini, nggak tahu ya, nih hawa Aries nih seweru nih. Banyak tantangan di bulan ini nih. Ya, untuk kesehatan insya Allah bulan ini cukup baik ya. Bedalah dengan November kemarin ya. Mungkin di November banyak yang drop, yang kurang sehat, batuk, flu pilek. Ya, karena cuacanya tadi sih yang pancaroba, bulan ini insya Allah lebih kokoh. Oke, Aries. Aduh, duh, duh. Ini, hmm, oh, tuh kan. Oke, siapkan telinga kamu karena ini akan dar der dor. Kayak biasa, hostnya belak-belakan, konyol, banyak errornya. Jadi persiapkan kupingmu karena ini akan dar der dor ya. Oke, Aries, aku mau bahas dulu untuk masalah keuanganmu bulan ini. To the point. Aries harus benar-benar cerdik, cerdas, tegas. Aries lo nih, Aries lo ini ya, biasanya zodiak paling tegas tuh ada di Aries lo ini. Oke, masalah keuangan kamu harus pinter-pinter ya mengatur. Oke, karena ini aku ngerasa ya bukan cuman Aries ya yang mungkin lagi agak kembang kempis masalah keuangan, tapi juga lingkunganmu Aries, orang-orang di sekitarmu, orang-orang terdekatmu ini lagi agak haus dengan uang gitu. Ya semoga kamu bisa bijak lah ya. Kemudian untuk bulan ini, untuk Aries bulan ini aja, please masalah keuangan ya kamu utamakan diri kamu dulu deh. Serius. Ya, please utamakan dirimu dulu ya. Dan tolong bulan ini logika dan akal sehat kamu kedepankan ya. Jangan terlalu menggunakan perasaan lo bulan ini. Kenapa? Saya khawatirnya nanti kamu dimanipulasi orang, dimanfaatin orang. Ini kekhawatiran aja lo ya. Tapi biasanya Aries tuh ya tegas orangnya. Tapi kan nggak semua ya, gitu. Kemudian di sini Aries, masalah uang, semoga kamu nggak boros ya bulan ini ya. Aduh, ini nggak tahu nih, bawaannya pengen belanja aja ya bulan ini ya. Tapi tidak semua Aries ya. Sekali lagi tidak semua Aries. Gitu. Ya, nanti kamu renungkan diri kamu masing-masing. Kalau kamu ngerasa agak boros ya kamu harus cepat sadar di situ. Oke. Dan sekali lagi jangan terlalu loyal. Ya, Aries-nya. Aduh, ayo jangan terlalu loyal. Please, tolong deh. Ini aku ngerasa gini ya. Ada beberapa energi dari orang-orang sekitar Aries. Ini lagi pengen ngedeket Aries. Ada energi sedang berjalan mendekat ke kamu. UUD ujung-ujungnya duit. Ya, aku nggak tahu siapa dia gitu. Cuman aku ngerasa ujung-ujungnya duit nih. Gitu. Makanya tadi saya tegaskan di awal, tolong utamakan, pentingkan dirimu dulu deh. Ingat loh ya, Lur, ngebantu menolong orang nggak harus pakai duit kok. Ya,
gitu. Tapi kalau orang tuh ngomel harus minta duitmu, ya lu pikir baik-baik lah ya, walaupun tuh orang terdekatmu sekalipun gitu. Kalau memang kondisimu sendiri aja sedang butuh banget ya, lebih baik jangan berkorban untuk orang lain gitu loh. Ya, tetap utamakan dirimu. Aries bulan ini saya tegasin ya, semua Aries, tolong pinter-pinter, sorry, tolong lebih dekat dengan Tuhan ya. Dengan ya pokoknya ibadah kamu sebisa mungkin lah ya. Pokoknya sebisa mungkin lah. Sehari dapat sekali juga nggak apa-apa. Pokoknya harus ada. Kenapa? Karena bulan ini musuh terbesarmu dirimu sendiri Aries. Ingat ya, Aries bulan ini tuh wow, energi kamu lagi meluap-meluap nih. Kalau kamu nggak hati-hati nanti kamu bisa terbelenggu sendiri. Hawa nafsumu lagi tinggi, lagi naik ya. Gitu Aries. Gitu. Jadi please tolong hati-hati dengan dirimu sendiri ya. Semoga kamu nggak gerusa-gerusu, semoga kamu nggak tidak gegabah, semoga kamu tidak mengedepankan emosi, semoga kamu bisa berpikir sebelum melangkah ya. Itu yang saya harapkan untuk Aries kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini Aries, oke. Gini sih sebenarnya ya. Untuk keuangan Aries itu lumayan lah kalau menurutku tuh. Nggak parah-parah banget kok. Kamu tuh punya duit, ada duit kamu itu. Ya kalau bicara rezeki di sini untuk masalah rezekinya tuh bagus, sebenarnya bagus. Ya kalau nanti amati sendiri deh. Sesulit-sulitnya kamu, ada aja jalannya nanti. Ada aja, mbuh-mbuh kepiye lah. Kadang aku tuh juga bingung sama Aries tuh. Kok bisa nemu jalan terus gitu loh. Jalannya tuh alhamdulillah lagi ada aja. Walaupun kondisi mungkin udah kayak tsunami pontang-panting itu ada aja jalannya Aries itu. Itu yang uniknya dari Aries gitu, ya. Apalagi bulan ini kamu mau lebih dekat dengan Tuhanmu, apa nggak lebih enak? Ya insya Allah deh, nanti segala masalah, cobaan, ya apapun itu ada aja jalannya, ada aja petunjuknya, gitu loh, ya. Oke, Aries. Oh, hmm, hmm. Masalah ketakutan, overthinking tentang masalah uang ini harus kamu perhatikan, ya. Ya manusiawi lah ya, mungkin kalau keuangannya lagi menipis pasti overthinking, takut itu manusiawi. Tapi di sini saranku jangan sampai ya hal-hal yang sifatnya manusiawi itu mbok mbok dalemin, mbok renungin, mbok hayatin lah ya keliru ya. Ini akan membuat kamu drop nantinya. Ya ingat loh ya, overthinking, kecemasan kamu ini kuanggap manusiawi, wajar. Tapi nggak wajar kalau kamu terlalu menghayati. Jelas. Oke, kemudian bulan ini Aries harus siapkan tenaga, siapkan mental, siapkan pikiran ya. Aku nggak tahu ya. Bulan ini aku ngerasa Aries itu capek dalam berpikir nih. Ya, kalau untuk perasaan itu nggak terlalu gimana-gimana karena Aries ini bukan zodiak yang mellow ya. Ya Aries nangis. Aries kok nangis. Nangis pun juga besok ketawa lagi, bentar lagi juga ketawa. Gitu kan? Aries jatuh. Aduh, Aries jatuh. Ya, besok juga ketawa lagi. Ya, besok senyum lagi. Nah, gitu loh. Unik itu Aries itu gitu. Nah, jadi kalau clue yang bisa aku dapetin ya Aries ya. Aku nggak tahu nih ada situasi apa. Cuman situasi ini bisa ngebuat pikiran kamu jadi ruwet banget. Ya, makanya di sini perlu kendali dan pondasi yang kuat untuk diri Aries itu sendiri. Karena ketenangan itu modal utama kamu di bulan ini. Ya, mau sehebat apapun kamu, kalau kamu nggak punya modal ketenangan, kamu berantakan bulan ini. Jelas ya. Oke. Hmm, Ntar ya. Gini sih, ini aku dapat clue lagi ya, Rias ya. Kalau ada di antara kamu yang mungkin lagi butuh uang, lagi pokoknya bener-bener butuh uang loh ya.
Beda dengan orang yang butuh uang untuk judol, tuh tolol namanya. Lu nggak akan dapat, lu akan hancur, wes, gerem aja sama orang kayak gitu. Nah, tapi beda lagi di sini. Kalau kamu butuh, itu memang untuk kehidupan kamu sendiri atau mungkin untuk beli susu anak mungkin ya, untuk bayar sesuatu yang penting gitu. Please, harus ada pondasi doa. Insya Allah deh, ada jalannya nanti. Karena aku ngerasa ya Aries ya, bulan ini tuh ada aja orang yang mau bantu kamu, tuh ada aja sebenarnya. Selama kamu nggak overthinking duluan, itu yang jadi masalah ya. Dan juga please perbanyak komunikasi, perluas komunikasi, pergaulan kamu juga, ya. Ada aja sih nanti. Kamu amati sendirilah. Pokoknya selama kamu mau bergerak, insya Allah ada jalan. Oke, ini dari bestie-bestie kamu pun juga sebenarnya ada aja nanti yang akan bantu kamu nantinya. Oke, oke, kalau lanjutin lagi. Dalam situasi karir, Aries. Hmm. Di sini aku ngerasa ada ketidakstabilan dari situasi. Ya mungkin bos kamu, atasan kamu, ataupun majikan ya. Ini sifatnya tuh agak ngeselin, bahkan ngebuat kamu agak puyeng. Ini orang ini gimana sih maunya gitu loh. Ya, aku ngerasa kamu ada capek pikiran juga karena tingkah laku dari atasan kamu, ataupun di sini aku ngerasa perlu adanya adaptasi baru. Ya, ada perubahan, ada perlu adaptasi. Aku nggak tahu ya, mungkin bisa tentang aturan, aturan pekerjaan yang mendadak ada, atau mungkin ada kabar yang mendadak, entah itu kamu akan dipindahkan, entah pindah divisi, atau pindah lokasi, pindah kota, gitu. Ada kabar yang mendadak itu, dan mungkin kamu kondisinya belum terlalu siap untuk menerima kabar itu, ya. Itu clue-nya untuk karir. Eh, tapi hmm, aku ngerasa ya, walaupun mungkin ada situasi yang akan datang di dalam situasi karir yang posisinya kamu itu belum terlalu siap, tapi aku yakin kamu bisa ngelaluin itu, Aries. Kayak gitu. Hmm, Oke. Hmm, Wow. Aries, ini dalam situasi karir, bentar ya. Ada apa? Eh, ini clue-nya, ada persaingan tidak sehat, ada pengkhianatan, hmm, ada seseorang yang nggak bisa kamu percaya. Jadi hati-hati ya untuk masalah kerjaan ya. Please jangan gampang percaya sama orang. Ya walaupun kamu sudah em, kenal dia cukup lama mungkin, mungkin kamu sudah anggap teman baik mungkin, tetap bulan ini, khususnya bulan ini, kamu harus cerdik, kamu harus cerdas, dan waspadanya ditingkatkan ya. Gitu. Saya khawatir ada pengkhianatan, penyelewengan, penyalahgunaan, itu clue-nya. Hmm, Kemudian di sini tolong dalam segi karir jangan gerusa-gerusu ya, dan juga jangan terbawa nafsu ya. Jangan terlalu ambisi juga untuk masalah karir. Karena bulan ini kalau kamu nggak hati-hati, wow, kamu bisa kehilangan arah ya. Itu karena dari energi kamu pun juga tinggi, kuat, agak anget, agak panas lah. Energi kamu agak sensitif bulan ini untuk kamu sendiri. Ditambah dengan situasi lingkungan yang tidak kondusif itu tadi. Oke. Kemudian di sisi lain di sini ada seseorang yang mau bantu kamu dalam urusan karir. Cuman aku nggak tahu ya dia akan bantu apa. Ya nanti kamu amati ya, semoga orang ini, seseorang ini adalah perantara dari semesta itu untuk ngebantu kamu dalam segi karir. Kayak gitu sih. Mhm. Wow. Wow, wow, wow. Hah, oke. Hmm. Kemudian hati-hati dengan orang yang manis di depanmu saja, tapi di belakangmu busuknya minta ampun ya. Tapi aku yakin Aries tahu lah tentang itu.
Tapi ya kamu amati sendiri ya, karena situasi yang kubahas di sini menyesuaikan kondisi kamu masing-masing. Oke, Aries bulan ini saya belak-belakan aja ya. Cobaan itu memang kerasa banget bulan ini. Ini bukan cuman Aries, sekali lagi bukan cuman Aries, tapi hampir menyeluruh ya, semua orang itu merasakan situasi yang agak berat aja bulan ini ya. Termasuk saya sendiri pun juga ngerasain banget bagaimana bulan ini gitu loh. Aku nggak tahu ya, mungkin penutupan tahun ini agak beda dengan penutupan tahun kemarin. Jadi penutupan tahun ini tuh kayak lebih dahsyat aja sih rasanya. Tapi sekali lagi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas ya. Karena kalau kamu ngalamin cobaan hidup, permasalahan, konflik atau apapun itu, ya mungkin ya semata-mata Tuhan itu memberikan situasi itu agar kamu mengingatnya lagi gitu loh. Karena yang kutemukan itu kayak gitu loh. Untuk di November kemarin, sebelum saya bahas Desember itu, saya sudah dapat clue-nya tuh kayak gitu. Jadi apapun masalah kita, cobaan hidup kita, mau sesakit dan sesedih apapun, ya kamu harus curhat dengan Tuhanmu. Kamu harus percaya dengan Tuhanmu sendiri. Karena bulan ini yang bisa kamu percaya cuma Tuhan, gak ada yang lain, serius. Ini fakta kok. Kamu bisa lihat nanti realitanya, ya. Ya semoga ini bisa jadi suatu pegangan lah untuk teman-teman semua ya. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan lagi mengenai situasi lingkungan ya. Lingkungan ini bisa lingkungan komplek, tetangga, keluarga, circle, pertemanan, gitu. Di bulan ini hanya beberapa orang saja yang benar-benar pro, klop sama Aries tuh hanya beberapa. Banyak di antara yang lain itu busuk, gitu. Aku nggak tahu ya, kerasa bulan ini tuh tak kenapa banyak yang sedang julid sama kamu dan juga mungkin nggak suka sama kamu. Aku juga nggak tahu alasan mereka itu apa ya. Ada aja eh, orang-orang yang terlihat banget ya nggak sukanya sama kamu gitu loh. Cuman nggak usah khawatir sih Aries ya. Karena ya itu tadi masih ada bestie-bestie kamu, sahabat-sahabat kamu, tapi nggak banyak ya. Jadi bulan ini tuh yang benar-benar teman, yang benar-benar sahabat itu akan terlihat. Yang berpura-pura menjadi teman, yang berpura-pura menjadi sahabat, semua akan terlihat gitu loh. Jadi bulan ini tuh terkhusus untuk Aries, ada suatu energi di sini aku ngerasa kamu akan melihat mana yang teman, mana yang bukan teman gitu loh. Jelas ya. Dan sekali lagi dalam segi circle, tolong jangan gampang ke bawah arus ya. Ini kalau nggak hati-hati Aries, kamu bisa ke bawah arus bener loh. Ya kalau perilaku temanmu tuh nggak bener, yang jangan diikuti gitu. Ada aja tuh nanti, entah itu diajak dugem, ke klub, mabok, judol, hmm, narkoboy, pokoknya hal-hal negatif lah. Ya, ngewek sekalian. Ya, hati-hati. Ada yang ngajak ngewek nih. Maksudnya ke tempat-tempat yang nggak bener lah pokoknya. Ini loh, aduh, tolong ya Aries ya. Kalau kamu ngelihat circlemu ada teman-temanmu yang kayak gitu, lu hindarin dulu dah. Bukan berarti kamu pergi dari orang itu enggak, kamu hindarin aja, nggak apa-apa. Lebih baik teman kamu tuh satu dua tapi positif daripada banyak tapi brutal nggak jelas. Sayangi dirimu, cintai dirimu, Aries, serius. Kalau bukan kamu yang nyelamatin dirimu sendiri, siapa? Siapa? Emang ada yang bisa nasihatin kamu? Emang ada yang berani nasihatin kamu? Ayo. Hah? Tahu sendiri kalau kamu hilang arah kayak mana? Makanya bulan ini tolong jaga dirimu baik-baik, Aries. Karena kondisi arus lagi nggak bener. Tuh ya. Kemudian selanjutnya di sini tentang lingkungan, bisa lingkungan tetangga, keluarga, atau orang terdekat ya. Ini aku ngerasa nggak tahu ya sifat mereka tuh, aduh, ini bener-bener buat kamu puyeng, kamu ngerasa tertekan dengan sifat sikap ataupun mungkin perilaku mereka gitu loh, ya Aries.
Aku nggak tahu nih. Tapi gini ya, memang ada beberapa situasi ya, lingkungan atau orang-orang di sekitar kamu nih yang bener-bener nguras pikiran kamu ya. Nggak tahu ada aja kelakuan mereka tuh yang bener-bener ngebuat kamu harus berpikir gitu loh. Tapi di sisi lain ada beberapa orang juga yang tidak segan-segan untuk memberikan nasihat sama kamu. Ya semoga Aries mau mendengarkan masukan dari orang lain yang positif loh ya. Yang negatif nggak usah loh ya gitu. Karena akan ada itu. Aku nggak tahu siapa ya. Cuman ada aja nanti yang akan memberikan kamu masukan, memberikan kamu peringatan, memberikan kamu gambaran gitu loh. Ya tentang perjalanan kamu, kehidupan kamu. Ada aja jalannya gitu. Oke, Aries yang single. Hmm, 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 hmm. Hmm. Sebenarnya yang mau deket sama Aries tuh di bulan ini ada aja sih. Cuman dari Ariesnya itu loh yang kayaknya belum terlalu kecinta-cintaan sih ya. Nggak tahu nih, aku ngerasa banyak di antara kamu yang lagi fokus ke diri sendiri, fokus kerjaan mungkin, atau mungkin ada kesibukan di bulan ini. Karena banyak aktivitas bulan ini Aries gitu. Jadi untuk masalah asmara percintaan bulan ini dari Ariesnya sendiri nggak terlalu menggebu sih. Ya kalaupun ada yang deket ya mungkin ya untuk teman cerita inilah itulah. Karena kenapa kok begitu? Karena ada luka yang masih terasa banget di bulan ini gitu. Aku nggak tahu ya masalahnya apa, cuman masih ada trauma gitu loh, masih ada ketakutan ya. Jadi ya nggak, sebenarnya gini loh, bulan ini kamu single, kamu sendiri tuh nggak ada masalah sama sekali. Ya, itu bukan aib kok. Malah itu positif gitu. Karena bulan ini kamu mungkin perlu berdamai dan menenangkan diri ya untukmu, untuk dirimu gitu. Karena aku ngerasa ya mungkin banyak PR Arya sendiri ya, mungkin banyak juga yang harus diperbaiki dari Aries itu sendiri juga gitu. Dan ya semoga kamu bisa berhati-hati ya di bulan ini karena ada yang pola lama tuh bisa terulang loh. Makanya tadi saya katakan, kalau Arya single, kalau kamu sendirian di bulan ini, please jangan berkecil hati ya. Banyak loh orang di luar sana tuh pengen hidup sendiri, pengen tenang tuh banyak. Makanya ini momen kamu untuk kamu yang pengen sendiri, yang pengen tenang nih momen kamu banget lah gitu. Ya kalaupun ada yang deket nantinya ya kamu jangan terlalu menggebu lah ya. Ya semoga trauma kamu tuh bisa memberikan rem untuk kamu agar kamu nggak gerusa-gerusu gitu loh, Aries. Oke. Okay? Hmm. Karena itu tadi saya khawatirnya nanti kamu ketemu orang, orang ini sifatnya sama kayak yang dulu. Gitu kan? Ya ketakutanmu tuh terkadang ada benernya sih. Itu, makanya ya yaudah, ya nikmati hidupmu hari ini, nikmati syukuri apa yang ada hari ini. Untuk masalah percintaan, saya kasih clue slow aja. Ya, jangan berkecil hati untuk kamu yang single, please. Manfaatin kesendirianmu untuk melakukan banyak hal untukmu sendiri. Sorry. Oke ya, jelas ya. Aku nggak banyak komen deh untuk yang single-single nih. Kenapa saya kasih clue kayak gini? Ya nggak tahu sih, aku ngerasa energinya agak agak gimana gitu loh. Makanya perlu perlu banget analisa yang dalam ketika kamu mau deket dengan seseorang ya. Dan bulan ini Aries akan selektif banget dengan orang-orang yang akan dekat gitu. Oke. Lanjut hubungan Aries. Aku minum dulu dah ya, bentar ya. Oke, ini energi vice versa, bisa Aries, bisa pasangan Aries. Satu, tolong hati-hati dengan overthinking. Ya, tolong, ini akan jadi keributan, ini akan jadi masalah mengenai overthinking. Ya, hubungan yang baik-baik aja ini bisa berantakan, bisa berantem hanya karena overthinking yang nggak jelas. Satu, yang kedua nih,
Aries, agak sabar ya bulan ini ya. Karena aku ngerasa perilaku dari pasangan kamu bener-bener nguras pikiran kamu, nguras otak kamu bener-bener ya. Kayak ngebuat pikiran kamu capek banget di bulan ini. Aku nggak tahu nih apa yang dia lakukan, perilaku dia gimana. Aku nggak bisa mendetail kayak gitu, cuman nanti kamu rasakan sendiri. Ya, kalau kamu ngerasa perilaku dari pasangan kamu nih nyebelinya pakai parah sehingga ngebuat kamu kayak tertekan lah, pusing, puyeng, dia maunya di ngertiin tapi dia nggak ngerti sama sekali dengan kamu. Jadi jadi kamu ngerasa serba salah banget di bulan ini. Aku nggak tahu ya. Aku ngerasa Aries lagi ngerasa serba salah banget bulan ini. Gitu. Flying victim juga kerasa banget dari dia ya. Dan aku ngerasa di bulan ini ada seseorang yang mau dekat atau mungkin sudah dekat ya. Untuk Aries yang punya pasangan, ini ada seseorang yang akan mendekat. Tapi seseorang ini masih kunilai positif ya, karena mungkin seseorang ini bisa jadi teman kamu, ya, tapi dalam tanda kutip, selama kamu nggak kehanyut sama dia, ini masih bisa aku bilang positif. Cuman kalau kamu kehanyut sama dia ya salah gitu, karena kamu udah punya pasangan. Kalau kamu belum punya pasangan ya terserah lu gitu. Kalau lu udah punya pasangan, ya jangan sampai kamu terhanyut sama orang gitu loh. Karena memang ada yang akan datang di bulan ini. Mungkin seseorang ini dihadirkan untuk menemani kamu, untuk menghibur kamu, untuk menasihatin kamu gitu loh. Bukan untuk menjadi penggantinya dia, ya. Dan harus kamu perhatikan juga di sini. Sekali lagi, jangan gampang terhanyut dengan godaan seseorang ini. Ya, lebih baik kamu berteman, bersahabat gitu loh. Kemudian di sisi lain perhatikan dulu nih kondisi pasanganmu gimana. Kalau kamu punya pasangan posesif, pencemburu, lah ya akan jadi masalah ini nantinya. Lu ngomong sama orang aja dia ribut gitu loh Aries, ya kan? Karena energi overthinking ini parah banget gitu, ya. Di sini ada yang benar-benar tertekan oleh sifat dari pasangannya itu sendiri. Ya, kalau saranku sih ya Lur ya, eh, em, gini ya, aku ngerasa bulan ini tuh entah kenapa ya, kayak serasa serba salah aja, ngerasa kurang anteng, kurang tenang, perasaan pun juga, wow nggak nentu, ya. Ya mungkin semesta ini sedang mengajarkan kepada kamu agar kamu tidak terlalu berlebihan mencintai makhluk, agar kamu bisa kembali mencintai Sang Pencipta itu sendiri melalui suatu peristiwa, suatu permasalahan yang didatangkan melalui perantara orang terdekatmu yaitu pasanganmu sendiri. Kayak gitu. Oke. Dan saya kasih clue lagi di bulan ini Aries. Eh tapi ikutin perasaan kamu, ikutin hatimu sendiri nanti ya. Oke. Kalau kamu ngerasa bahwa ada yang ditutupi dari pasangan kamu, kamu ngelihat gerak-geriknya dia kok beda, nggak kayak biasanya. Ya saranku analisa dulu lah, ya. Mungkin karena gini, kondisinya sama loh ini. Kamu sedang menghadapi banyak ujian, dia juga sama, ya. Makanya tadi, untuk dalam hubungan ini harus pinter-pinter menganalisa. Kedepankan namanya logika dan akal sehat, jangan pakai emosi terus-menerus ya. Karena perlu dianalisa dulu nih, mungkin dia capek, mungkin dia lelah, mungkin dia sedang memikirkan sesuatu, entah itu masa depan gitu loh. Jadi banyak faktor di sini ya. Jadi jangan buru-buru untuk berprasangka, jangan buru-buru untuk negative thinking, ataupun overthinking di sini gitu. Nah, kemudian saya kasih petunjuk yang jelas banget untuk bulan ini Aries adalah kalau kamu ingin mengetahui, kalau firasatmu kuat ya, kamu punya firasat kuat, dia nih menyembunyikan sesuatu, dia nih berbohong, please sembahyang malam lah, ibadah malam lah, berdoa minta sama Tuhan, ya Tuhan, tolong bukakanlah apa yang dia sembunyikan dariku. Tolong kasihlah aku petunjuk gitu loh. Tapi ya doa terserahmu loh ya, doa sesuai keyakinanmu ya, ini cuma ilustrasi. Kayak gitu. Tapi ya dengan satu catatan,
Kalau nanti dibuka sama semesta, kalau semesta ngasih tahu apa yang dia sembunyikan, atau apa yang dia sedang mainkan, lu jangan kaget, lu jangan syok, lu jangan sakit hati. Jelas ya, karena itu permintaan lu sendiri loh. Lu ingin tahu, ya lu harus siap mentalmu gitu. Ya, oke. Jadi gini ya, saya rangkum ya semuanya. Perjalanan Aries bulan ini memang penuh dengan tantangan, penuh dengan drama, ya drama-drama orang maksudnya. Drama orang, kamu cuapek dengan drama-drama mereka kan, gitu. Eh, di sisi lain, oke lah, mungkin secara sosial banyak hal negatifnya, tapi di sisi rezekinya enak. Artinya enak tuh jalannya ada aja. Satu. Kemudian yang kedua, ya insya Allah deh, selama kamu berdoa dan meminta sesuatu yang positif, niscaya bisa cepat banget kebuka, bisa cepat banget kinabulan gitu loh ya. Tapi dengan catatan, kamu harus yakin dengan doamu sendiri. Kamu nggak perlu minta doain orang, ya. Kamu cukup percaya dengan dirimu sendiri tuh udah jauh lebih baik gitu loh. Oke, belajarlah untuk percaya dan yakin dengan dirimu sendiri dan Tuhan itu sendiri. Oke, gitu lur. Nah, hmm, aku ngerasa di sini ada momen tenang juga ya, ada ketenangan. Dan juga di bulan ini akan banyak ilmu, akan banyak makna. Jadi dari semua peristiwa permasalahan, Aries akan menemukan pembelajaran yang berharga untukmu gitu loh. Jadi ketika kamu melewati suatu masalah, kamu baru ngeh, oh dari masalah kemarin ternyata aku sekarang punya kesadaran. Aku sekarang dapat ini, aku dapat itu. Oh, aku lebih baik loh. Aku nggak kayak kemarin. Oh, ada yang berubah nih. Nah, jadi ada sesuatu yang akan kamu dapatkan gitu loh. Jadi aku ngerasa di sini ada apa ya? Suatu energi ketenangan lah dalam diri Aries itu sendiri gitu loh. Oke, kebijaksanaan kamu, kedewasaan kamu ini lebih matang nantinya. Gitu. Cuman ya ibaratnya ilustrasinya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian lah gitulah ya peribahasanya. Oke, kita jumpa lagi the next time ya Aries ya. Semoga ini bisa jadi suatu gambaran untukmu ya. Sekali lagi, ini hanya sekedar kertas-kertas biasa, ini cuma kartu-kartuan biasa, ini hanya sebagai sarana saja. Tetap tetap kuatkan keimanan kamu dan keyakinan kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan yang berikutnya. Bye bye Aries.